Rahayu Kang Tro. Rahayu Mbah. Kemarin tuh perjalanan Alas Purwo. Yeah. Nah, ini banyak teman-teman yang menanyakan meditasi, khususnya meditasi itu sebenarnya bagaimana dan untuk apa, lebih jelasnya bagaimana. Ini berarti pertanyaan sampai ini sebenarnya mewakili banyak pertanyaan. Nah, memang Mbah Trimo itu dari dulu memang mengikuti saya tentang pembelajaran meditasi. Nanti teman-teman kalau yang pengen belajar area Gunung Lawu atau Karanganyar, Solo dan sekitarnya bisa langsung dengan Mbah Trimo, itu juga bisa. Itu sama dengan saya berarti. Nanti bisa hubungi Mbah Trimo, nanti nomornya tak cantumkan di deskripsi video ini. Banyak orang memang sekarang itu mencari tentang meditasi. Dari pembelajaran di sini saya bawa ke sampai Alas Purwo. Itu sebenarnya di saat kita masuk ke Alas Purwo, kalau orang dulu itu mencari kahanan suwung. Di sana kan sepi tuh. Yeah. Di saat kita masuk gua atau di alam bebas, itu kan kita memang benar-benar merasa sepi, merasa suwung bener. Jadi tidak ada kendaraan, tidak ada apa kan. Yang adanya cuma alam gitu. Iya, betul. Nah, itu kita kembali ke suwung. Nah, di situ Alas Purwo itu juga menyimpan misteri. Bahwa dari penjelasan ilmiahnya, tanah Alas Purwo itu bisa untuk menetralisirkan segala energi yang tidak baik dalam diri kita. Ataupun di saat kita punya keinginan ingin memprogram pikiran kita, itu bisa lebih kuat sinyalnya di sana itu. Makanya Alas Purwo itu tanahnya itu mengandung 5 unsur tanah. Nah, disitulah yang membawa ketenangan ataupun frekuensi itu cepat nyambung ke alam semesta. Makanya perjalanan terakhir saya pasti bawa ke Alas Purwo biar orang itu bisa menemukan kenyamanan tersendiri. Kalau kita di rumah biasanya masih dengar suara anak, ya toh, suara kendaraan, suara TV dan lain sebagainya. Walaupun malam toh, kita pasti ada dengar itu. Ya. Kalau kita masuk benar-benar ke hutan, itu ya kita bisa mengambil sejarah dari raja-raja terdahulu. Di saat mereka ingin mencari tempat yang benar-benar suwung, benar-benar tenang, larinya kan semua ke hutan, ke gunung, ke hutan, ke gua, ya kan? Iya. Larinya ke situ. Untuk apa kata? Untuk mokso. Sebenarnya tidak mokso, yaitu untuk menyelaraskan rasa dalam dirinya sehingga menghilangi beban dalam hidupnya yang selama ini dia bawa. Kan seorang raja kan urusannya banyak, ya kan? Iya. Di saat usia sudah lanjut, sudah generasinya sudah ada yang meneruskan, dia pasti pengennya kan ayem. Nah, itu dia kembali ke situ, menjadi seorang pertapa kata. Nah, yang saya lakukan dengan sampean kemarin itu sama sebenarnya gitu. Di saat kita tahu tempat yang benar-benar suwung dan kita tahu rasanya dalam suwung itu sendiri, dan kita isi dengan pemecahan masalah-masalah kita sendiri. Nah, disitulah kita menemukan yang namanya meditasi yang sebenarnya. Kalau pembelajarannya saya kasih di hotel atau di mana gitu kan masih tetap ada tuh suara nih. Iya. Ketenangannya pasti masih kurang. Dan tempat itu pasti otomatis membawa aura kita ke duniawian tetap, ya kan? Tetap ke harta benda, ke segala macam kan gitu. Padahal prinsip
orang hidup di saat kita mengejar sesuatu, contoh keduniawian, harta benda, justru kita akan tidak mendapatkan. Makanya diajak kembali ke tempat sepi, apalagi Alas Purwo yang sudah terkenal, yo angkere, yo energine yang luar biasa, yo kan, yo tempate. Kalau kita pikir dari perjalanan jenengannya kemarin kan tidak ada angkernya, ya bener angker kalau dibilang orang angker, tetapi di situ adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan energi yang luar biasa sehingga bisa mensinergikan energi yang dalam tubuh kita, antara kita dan alam semesta dan kita. Di saat kita mampu menguasai diri kita dalam kesunyian, dalam suwung, dan kita bisa menyelaraskan dengan alam semesta, ya enak sampean doa di luar pun nanti juga enak. Karena apa? Sampean sudah menemukan titik kliknya. Orang itu yang susah kan menemukan titik klik itu. Ya. Rasanya suwung gitu kan gitu loh kebanyakan orang. Rasanya suwung itu bagaimana? Loh, terus saat suwung ini didapat apa kan? Itu kan sebenarnya mewakili pertanyaan orang banyak. Nyatanya banyak orang yang katanya meditasi, tapi kenyataannya masih bingung ya, masih bingung ya kan sampai sekarang ini. Karena apa? Dia carinya cuma suwung. Meditasi titik puncaknya suwung. Suwung dia sepi, ya kan, sunyi, nggak ada apa-apa kan suwung. Nah, kita kan hidup itu yuk pasti butuh apa-apa. Gak mungkin suwung toh. Iya. Sampai suwung 1 hari nggak makan anak sampai. Kita makan anaknya nggak makan itu. Nah, bener kalau kita sudah suwung kita nggak butuh apa-apa. Ya tetap butuh. Karena apa? Kita membawa raga. Lah disitulah di saat kita di alam semesta itu ternyata kita membutuhkan alam semesta. Yo anginnya, yo tumbuhannya, ya kan. Ternyata kita di situ sampai dengan kungkum sampai bisa meresapi unsur air ya. Ternyata di dalam air itu seperti ini. Itu sampai mendapatkan energi full dari air dari luar. Tapi sebenarnya di dalam diri sampai juga ada air kan. Lah, untuk mensinkronkan kan itu enak. Daripada kita duduk diam terus merasakan air kan enggak? Iya. Langsung kungkum kan enak. Apalagi malam kan lebih terasa kan. Terus kita pengen menghayati energi angin yuk, kita duduk angin di sana tepi laut kan yuk kuat ya. Di situ kita benar-benar bisa merasakan. Bahkan suara ombak itu kan seperti suara dalam diri kita. Terkadang kita itu kan seperti itu. Kayak kita mendengar bisikan hati katanya kan, suara dalam diri. Nah, itu. Lah, meditasi itu sebenarnya kan tujuan puncaknya kan manunggal. Meditasi itu ibadah kok. Ibadah orang dulu, orang bermeditasi itu untuk manunggal, mengenal diri, mengenal Tuhan. Mengenal diri, mengenal alam semesta. Ya kan? Menguasai diri juga menguasai energi alam semesta. Makanya orang yang meditasinya benar-benar sudah klik, mau ada bencana itu pasti tahu. Bahkan tetangga sampean itu ada yang mau meninggal itu tahu. Yeah. Bahkan besok mau terjadi sesuatu dengan diri jenengan, itu energinya sudah sampai dulu dengan jenengan. Jadi sampai nanti lebih hati-hati, lebih berhati-hati, bukan menghindari, berhati-hati. Cara menghindarinya kan itu. Kalau perjalanan hidup tidak bisa dihindari, tetapi kan bisa diminimalis resikonya ya kan, dengan kita lebih tahu dulu. Ya kan? Contoh sampean mau lewat situ, sampean tuh nanti tahu kepleset. Kalau sudah tahu kan sampean jalannya kan jadi pelan, hati-hati lah gitu sebenarnya. Bukan menghindari, tetap melewati. Tapi meminimalisir apa itu resiko dalam perjalanan itu. Lah, fungsinya meditasi di situ. Kedua, setiap manusia itu punya masalah.
Ya nggak lepas dari masalah itu Bang. Sampean bermeditasi, tidak mungkin sampean tidak punya masalah, ya kan? Kebanyakan orang tidak mau membawa masalahnya dalam meditasi, karena apa yang dia cari cuma suwung. Suwung kira enak apa ya Pak? Iya. Di saat dia balik, bermasalah lagi enggak? Selesai meditasi mikir meneh ya toh? Mikir meneh ya. Harusnya meditasi itu harus punya tujuan. Kita makan aja punya tujuan, biar kenyang. Kita ibadah punya tujuan juga. Kita hidup juga punya tujuan. Nah, kita meditasi ya harus dengan tujuan yang benar. Itu udah punya program dulu ya? Iya namanya. Contoh lah sampai iki saya pengen dagangan saya laris. Nah, itu tujuan. Berarti saat meditasi sampai duduk diam tenang sesudah tenang, kan yang sampean bawa dagangan sampean itu. Ya kan? Sampean masukkan dalam meditasi sampean. Loh, kenapa kok ndak laris? Kan? Jadi muncul di situ saat meditasi. Terjadi pembicaraan antara pikiran sampean dan rasa sampean. Rasanya ngapo? Kok dagang aku sepi? Sini berpikir, mungkin kamu salah penyajiannya. Ya kan? Nah, gimana ini? Bener ya gitu. Apa rasanya diubah, apa tempatnya dirubah. Di saat sampean akhirnya sampean pasti membandingkan, yang sebelah saya itu kok rame kenapa? Sampean lihat, terus sampean bandingkan dengan diri punya sampean. Oh, salahnya di sini, ya kan? Ternyata tempatnya kurang menarik, walaupun rasanya menang punya sampean kan gitu. Tetapi promosinya itu menarik dia kan gitu. Akhirnya sampean menemukan kan, besok saya berarti promosi saya seperti ini. Lah itu sampean meditasi menemukan jawaban, menemukan solusi. Nah kebanyakan orang kan enggak, sudah tahu punya masalah, cuma hanya duduk diam tenang saja Pak, selesai. Iki kok akhirnya ngelamun, ya kan? Akhirnya sampean ke bawah rasa sampean, terus kemana-mana pasti. Jumpa inilah, jumpa itulah, masuk dimensi inilah, masuk ke situlah. Berarti ketemunya halu. Iya, itu penciptaan sampai bukan halu, penciptaan diri sendiri dari rasa kepingin nih sampai itu. Karena rasa itu kalau sudah energinya luar biasa, dia naik bisa masuk pemikiran dan kini mencipta. Nah, ciptaan ini proyeksinya adalah mata. Nah, akhirnya sampai masuk ke situ. Jangan pejamkan mata, buka mata sampai lihat. Tapi orang lain tidak mungkin lihat, karena panjenengan sendiri. Nah, saya membawa pembelajaran saya meditasi itu ke Alas Purwo itu agar di saat orang benar-benar menemukan tempat suwung, apa yang dia dapat di situ. Berarti kembali ke tujuannya masing-masing kan. Dan mayoritas puas di sana. Karena ya memang tenang tempatnya. Memang didukung. Unsur tanahnya pun mendukung, tempat kita duduk itu mendukung. Memang tempatnya luar biasa energi tanahnya, karena mengandung 5 elemen tanah ini tadi. Selaras sebenarnya. Iya. Dalam tubuh kita itu sebenarnya ada besi, itu ada. Makanya selaras. Terus kita di saat punya keinginan, ya cepat koneknya Bang. Nyantolnya cepat. Makanya wong donga berdoa di sana banyak-banyak terkabul toh. Ya karena apa? Koneknya cepat. Lah kalau di rumah baru berdoa gini anaknya ngekil. Ya. Terus begini Kang, kalau setiap teman-teman berdoa di sana ya cuma pada berkabul semua. Iya, kebanyakan karena larasnya itu ya. Makanya pesan saya di saat mau masuk, cari satu tujuan yang ingin kamu raih dalam hidup. Ya kan? Dan jangan rubah-rubah. Nanti dari satu tempat pindah ke tempat, masuk gua, masuk dalam hutan, sama doanya diulang. Nah ini loh, ini sebenarnya proses apa? Menanamkan program otak.
Nanti di saat keluar perjalanannya menuju ini, Pak. Tetapi kalau satu tempat doanya ini, satu tempat doanya lain lagi, satu tempat doanya lain lagi, kan ibarat satu tempat itu dipisah-pisah, susah, malah nggak nyampe-nyampe. malah nggak nyampe, susah nyampe emak. Ini logika. Yo memang Jir Basuki Mobe ya semua kalau ingin perjalanan itu pasti membutuhkan biaya. Tapi kan sampean lihat sendiri biayanya untuk apa, ya kan? Sampean bener-bener rasakan gitu loh, nggak asal bayar aja loh. Tapi dirasakan beneran. Contoh sampean sampai Alas Purwo, terus ada selametannya, ada ruatannya. Lalu sampean kan merasakan sendiri. Berarti biaya itu untuk apa itu diri sampean sendiri. Ruatan itu juga untuk diri sendiri. Kalau ada sisa sedikit terus saya yang ngambil, ibaratnya sampean kan terima kasih. Wes gitu, ku rokok lagi kantor, enak toh. Jadi tidak banyak beban gitu. Tapi di saat sampean bayar banyak, belajar terus tidak menemukan, nggak mendapatkan ibaratnya apa ya, perubahan aja lah dalam sampean pasti gelo, kecewa toh. Iya itu pasti ya, semua orang mungkin begitu ya. Makanya pertanyaan sampean sebenarnya apa meditasi dan tujuannya apa, itu mewakili banyak pertanyaan di luar sana. Karena apa? Banyak teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran, sudah mendalami meditasi sendiri, sudah mencari ke sana ke sini, belum ketemu. Meditasi itu adalah diam, tenang, membaca. Ojo diam tenang saja, nggak dapat apa-apa. Tambah membaca, mengkaji, meresapi diri sendiri. Masalahnya apa ya? Pasti punya lah, nggak mungkin nggak. Kalau kita sudah bisa diam, tenang, membaca, satu, kita ya akan tahu Gusti kita itu di mana. Kedua, kita temu solusi masalah kita, ya kan. Yang ketiga, ayam ki mesti wes pikiran lebih tenang, karena bos semeleh wes ketemu petunjuk. Dan nek mung diam tenang pas meditasi tenang, selesai meditasi kembali mumet meneh ngadepi masalah iku mau kan gitu. Nah makanya dari pembelajaran sampai selama mengikuti saya, pernah sampai saya juruskan ke hal-hal yang gaib kan enggak? Nggak pernah. Logis ya. Nah karena apa? Saya orang kesini, saya itu tidak mau orang itu menjadi murid saya. Saya itu sebenarnya pengen mencetak pembimbing. Makanya di saat keluar dari pembelajaran saya, sampai harus bisa membimbing orang lain, harus bisa menolong orang lain, harus bisa membantu orang lain. Bener-bener urip no, Pak. Iya. Bener-bener urip dadi manungsa sing sejati, gak usah pengen kodam, pengen dadak bengek. Sejati dadi manungsa sing sak tenane kuwi wis luar biasa. Sampeyan ki didadekke manungsa iku wis luar biasa. Wis diwehi pola pikir sing semua makhluk ndak punya. Nah, karepku iku aku gak pengen jadi guru iku ya. Saya tuh ndak ingin jadi guru. Tapi kalau sampean pengen jadi guru, ayo. Jadilah pembimbing nanti setelah keluar. Kalau dihitung-hitungan nominal, sampean membayar saya, di saat keluar sampean bisa jadi pembimbing. Mustahil enggak kalau membayar sampean ke saya itu 1 kali bimbingan sampean itu balik? Ya kan? Enggak mustahil. Yeah. Kaman kan tinggal menghargai berapa? Kalau sampean pengen menghargai. Karena apa? Wajar. Sampean perjalanan juga memakai biaya. Ya kan? Kalau orang pengen belajar ke sampean terus ndak mau berkorban ki Kak. Wong golek penake dhewe. Cari enaknya saja. Pengen pinter ndak mau modal. Kok ilmu dijual belikan toh Mbah Trimo? Ya ndak masalah toh. Wong sampean macu butuh ilmu, Mbah. Iya, betul. Nah, kalau sampean ndak punya ilmu macu, sampean ndak bisa macu toh. Sampean jualan tuh ya butuh ilmu toh.
Kalau ilmu sampean tidak mumpuni dalam jualan, sampean juga tidak bisa untung. Itu kan sama saja sampean juga menjual ilmu. Sama. Ini enek wong ngelok kayak gini, goblok kok. Dia hidup itu pakai ilmu. Dia bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan hasil karena dia punya ilmu. Kalau dia kerja dengan orang lain, sama saja dia menjual ilmunya, toh. Iya, betul. Nah, itu logika nek orang sadar. Makanya sadar diri, tahu diri, mawas diri. Tidak akan pernah menjatuhkan orang lain, tidak akan pernah mencaci orang lain, memaki orang lain. Dan itu namanya manunggala, puncak meditasi di situ. Di saat kita sudah tahu diri kita, sudah tahu Gusti kita, sudah tahu alam semesta. Yang sebenarnya kembali ke diri kita sendiri-sendiri. Nah, itu namanya penyelarasan diri ataupun mengenal diri atau meditasi yang sebenarnya. Itu pertanyaan sampean luar biasa. Makanya buat teman-teman di sini yang sudah belajar itu banyak, yang pergi juga banyak. Nanti saya rekomendasikan buat teman-teman yang jauh, mungkin ada di Jawa Barat, ada di Lampung, ada Mas Roni, Jawa Barat ada di sana teman-teman banyak, Mas Roni, Mas Samiran, di Karanganyar ada Mbah Trimo. Jadi saya pengen nih sampean belajar, tidak harus dengan saya, tetapi pemahaman dari saya sudah ada di sana. Sampean tinggal belajar ke yang terdekat daripada jauh-jauh kan gitu. Nanti kalau ngumpul ke sini, monggo bareng-bareng, baru mendapatkan dari saya wejangan saja. Enak kan, sama sudah belajar, jadi tinggal pemantapan loh Pak. Nah itu enak. Jadi nanti buat teman-teman yang daerah Karanganyar, Solo dan sekitarnya, yang pengen merasakan sensasi meditasi di Gunung Lawu, ya cari Mbah Trimo di Gunung Lawu. Kalau sampai pengen perjalanan sampai Alas Purwo, nanti bersama saya enggak apa-apa, sama-sama teman-teman yang lainnya. Jadi monggo kita belajar yang benar-benar bisa memberi perubahan dalam hidup kita, bisa mengembalikan kesadaran diri kita. Terima kasih ya Mbah Trimo. Ya nanti jangan lupa kalau pengen berhubung dengan Mbah Trimo, nomornya ada di deskripsi. Nanti nomor saya dan nomor Mbah Trimo ada di deskripsi video ini. Dari saya terima kasih Mbah Trimo, tersuwun, Mbak, salam rahayu, rahayu, rahayu saku hormati.